Mungkin kita panggil saja para gestar-gestarnya untuk ke depan. Monggo Mas Lutfi, Mas Akib, dan Mas Faiz yang sedang dalam perjalanan. Mungkin sambil kita menunggu Mas Faiz, kita bisa memulai acara terlebih dahulu. Oh. Baik teman-teman, di depan ini sudah ada dua pegiat literasi yang mana mereka ini dihadirkan karena memang dia mewakili zamannya masing-masing. Iya, karena perbedaan umur ternyata memang sangat-sangat mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Karena ini konteksnya adalah literasi, mungkin kita akan melihat bagaimana pendapat dari beliau-beliau ini perihal literasi dan peradaban, yang mana dulu kita memahami literasi itu hanya sebatas baca tulis gitu. Makanya ketika kita ngomong sejarah, ketika zaman manusia purba itu dinamakan zaman praaksara gitu. Praaksara dan sebelum aksara itu. Kemudian ketika penemuan-penemuan tinggalan-tinggalan manusia purba itu mulai beranjak pada budaya tulis, barulah kita bisa menyebutnya zaman purba. Nah, ketika dulu manusia tidak mengenal baca tulis, kemudian mereka memahami fenomena-fenomena, kemudian dia memahami simbol-simbol, akhirnya muncullah aksara-aksara yang mana itu sangat membantu kita untuk memahami masa lalu, tidak-tidaknya untuk hampir memahami masa lalu, karena sebenarnya tidak ada yang namanya sejarah, karena sejarah itu hasil rekonstruksi para sejarawan gitu. Nah, mungkin kita bisa sedikit membincangkan perihal literasi, yang mana tentunya setiap zaman itu gairahnya berbeda-beda dalam arti ketika zamannya Mas Lutfi akan berbeda dengan zamannya Mas Akib gitu. Ketika zamannya Mas Lutfi mungkin kegiatan literasi itu membaca koran, membaca buku, sedangkan zamannya Mas Akib mungkin sudah beranjak ke televisi ya, televisi mungkin beranjak pada internet awal-awal ya, membaca artikel gitu. Kemudian ketika zamannya Mas Faiz mungkin sudah ada literasi visual berupa ada TikTok, ada short YouTube, ada juga Reel. Nah, mungkin kita bisa membincangkan itu perihal literasi dari zamannya masing-masing. Siapa dulu? Oh, yang masa gini tuh. Mungkin bisa dimulai dari Mas Akib. Monggo Mas Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah hadir dalam acara ini. Walaupun kita hujan-hujan, tapi kita tetap bisa berkumpul bersatu di sini untuk mendiskusikan bersama mengenai literasi dan juga peradaban. Mengenai literasi, apalagi di era-era saya, di era-era saya. Jadi memang dulu ketika kita sekolah, guru-guru itu selalu memberikan kita, ayo literasi, tapi tidak pernah memberikan gambaran apa itu literasi. Hanya satu gambarannya, yaitu adalah membaca buku. Nah, di sini saya sedikit menuliskan aja sih alur-alur nantinya. Tak kira seperti khotbah tadi. Ya. Bisa dibacakan sekali ya. Apa berdiri, perlu berdiri Mas? Gimana? Oh, nggak usah, gini aja. Saya sudah siap standing tadi. Nanti dakwah saya nanti ini. Jadi ketika saya masuk kuliah itu banyak sekali orang-orang atau mungkin ya namanya mahasiswa baru itu sering lah kita mengkritik adanya hal lain. Teman-teman
fokus kepada satu data atau survei bahwasannya literasi Indonesia itu sangat rendah. Di sini saya mencoba ini ada survei dari PISA tahun 2018 itu mendapatkan hasil bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 terendah, yakni urutan ke-73 dari 79 tahun 2018. Nah, PISA itu merupakan survei yang dilakukan sekitar 3 tahun sekali. Jadi di tahun 2022 ada lagi, tapi ini peringkatnya meningkat menjadi peringkat 69 dari 81 negara atau menjadi posisi ke-12 dari bawah. Kalau dalam urutan di Asia, Indonesia berada di peringkat kelima Asia Tenggara tingkat literasi kita. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya juga apa sih itu literasi. Saya mencoba menjabarkan dan mencari dasar, dan kita bisa mencari dasar dari KBBI bahwasanya literasi merupakan kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang bisa meliputi menulis, membaca, berbicara, berhitung, ataupun memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Lalu saya juga mengambil kesimpulan dari para ahli bahwa literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca atau menulis. Nah, namun seperti yang dibicarakan Mas Siro tadi bahwa literasi tidak hanya membaca buku, bahkan di perpus liter ya, ada literasi barbershop. Dan juga sekarang ini memang banyak sekali ada literasi media, literasi seni, literasi budaya dan sebagainya. Yang mana dalam proses aktivitas literasi itu bukan hanya membaca buku, tapi juga ada di situ diskusi, proses mengamati, dan proses saling sharing atau olah informasi secara mandiri atau bersama. Nah, dari situ saya mengambil sebuah hakikat dari literasi adalah sebuah proses memahami atau menganalisis dan juga mentransformasikan informasi, dan dalam konteks ini membaca adalah dasar dari literasi itu sendiri. Nah, kita bisa, banyak orang yang bilang bahwasanya membaca itu merupakan suatu aktivitas yang mudah. Saya mencoba menjejaki perspektif yang lain bahwasanya membaca itu merupakan sebuah aktivitas yang sulit gitu. Apabila dilakukan oleh orang yang tidak terbiasa. Karena membaca buku itu membutuhkan konsistensi dan usaha. Cek. Saya ulangi bahwasanya membaca buku merupakan sebuah yang membutuhkan konsistensi dan usaha, apalagi buat awal-awal yang membaca. Mungkin bagi orang yang pertama kali membaca buku, satu lembar saja itu sudah membuat mata kita pedas, bahkan ngantuk ya. Satu paragraf saja kita ngantuk. Nah, bukan hanya itu, bagi yang awal-awal kita membaca mungkin satu lembar, 2 lembar, bahkan sampai setengah halaman itu pun kita masih belum bisa memahaminya dengan mudah. Maka dari itu saya mencoba mengambil perspektif yang lain bahwasanya membaca itu bukan sebuah hal yang mudah, tapi sebuah hal yang sulit bagi orang yang belum terbiasa. Nah, maka dari itu kita harus menumbuhkan pembiasaan diri untuk selalu menumbuhkan rasa penasaran, karena rasa penasaran, membaca buku yang didasari oleh rasa penasaran, rasa suka terhadap buku, itu kita mau baca mau 1 lembar, 2 lembar, atau satu buku pun ya yang didasari rasa penasaran, pasti kita akan terus membaca karena kita penasaran. Nah, rasa penasaran ini dapat menjadi awal konsistensi kita untuk berteman dengan buku. Nah, yang saya ingin menggarisbawahi bahwasanya jangan sampai dengan dasar survei tadi bahwasanya literasi Indonesia itu rendah, jangan sampai kita menelan mentah-mentah dan serta-merta mengambil tindakan untuk merendahkan atau mengolok teman kita yang mungkin tidak membaca ataupun mungkin ya belum suka membaca seperti itu, karena memang membaca itu ya butuh waktu, apalagi untuk era-era sekarang ya, era-era saya yang tentu tapi pas ini untuk orang yang suka membaca atau orang yang lebih suka berliterasi dengan media, maksudnya menggunakan media itu ya 50% 50%. Nah, di sini saya juga mengambil garis bawah bahwa kenapa membaca itu menjadi proses yang tidak menyenangkan gitu. Jawabannya simpel, karena
Ya kebalikannya, karena membaca itu merupakan aktivitas yang terkesan menakutkan dan sulit dan juga elit. Nah, kenapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena ketika membaca menjadi suatu aktivitas yang menakutkan, karena seringkali kita merasakan paksaan untuk membaca buku yang sebenarnya tidak kita sukai. Nah, paksaan ini bisa berasal dari lingkungan kita sendiri itu. Banyak stereotip muncul kepada para pembaca, judgement berlebihan kepada pembaca buku, dan juga pendikotomian genre buku dan jenis pembaca. Sehingga pembaca itu merasa kurang terbuka kepada pembaca lain. Kita mungkin pernah lah menemui ketika kita baca Nabilog gitu, karya-karya Tan Malaka, keren banget baca Tan Malaka, lalu kita seolah-olah malah minder tentang baca. Atau kita baca ayat-ayat cinta atau baca novel-novel Terelia, masuk mahasiswa kok baca aneh, apa ayat-ayat cinta Terelia, baca Nabilog dan sebenarnya pendikotomian inilah yang membuat kita yang awalnya itu penasaran dan ingin membaca tuh malah males lah, gak usah moco aja, kok moco marai tilawah ini dan lain-lain. Itu yang biasanya saya temui di teman-teman saya. Lalu ada juga buku itu dinisbatkan kepada orang-orang yang pintar dan akademis. Ya, ya iya sih. Biasanya kan memang orang-orang yang kalau kita di kuliah pasti kita membutuhkan buku. Walaupun sekarang kita bisa mengambil referensi banyak dari manapun. Ya. Dan yang terakhir yang saya garis bawahi adalah buku ini tidak ramah kantong kalau untuk ekonomi orang-orang sekarang. Kita mengambil atau membeli buku yang ori butuhkan harga sekitar 100-an lah. Itu kalau buat mahasiswa di kos bisa hidup 1 minggu lebih. Nah, akhirnya orang-orang memilih atau teman-teman memilih untuk membeli buku KW. Nah, ketika membeli buku KW terjadi lagi judgement. Mosok beli buku KW nggak menghargai pembaca, mohon maaf, nggak menghargai penulisnya, dan lain-lain. Kalau kita seperti itu, padahal kita usaha untuk membaca, menyesuaikan kantong kita dan lain-lain, tapi kita malah di judgement seperti itu. Ya, tapi ada nilai plus dan minusnya. Nah, tentu yang harus kita bersyukur pada kali ini adalah adanya taman-taman baca dan juga kelompok-kelompok literasi yang menurut saya di Kediri itu cukup subur, dan kelompok literasi atau taman baca ini tidak hanya menghadirkan aktivitas yang monoton seperti baca buku, tapi lebih membincangkan apa isi buku itu. Dalam proses membincangkan itu tentu ini merupakan sebuah kegiatan literasi karena bisa menggait orang-orang yang awalnya tidak suka membaca, tapi ketika dia hadir di situ, walaupun secara fisik matanya itu tidak melihat larik-larik baris tulisan, tapi ketika dia hadir di situ ikut sharing, dia ikut mendengarkan, jadi dia juga mendapatkan informasi di situ. Akhirnya dari informasi itu dia dapat berpijak, dia dapat bertindak, dan dari tindakan itu dia dapat berdampak kepada dirinya atau kepada sekitarnya. Nah, di era modern ini tentu kita banyak menghadapi tantangan yang sangat besar. Apalagi dengan perkembangan media dan teknologi yang semakin masif. Kita tahu di sekitar awal-awal Corona 2021-an, 2020 muncul metaverse. Lalu sekarang ini muncul lagi kecerdasan buatan atau AI yang sangat-sangat masif digunakan oleh siapapun itu. Bukan hanya mahasiswa, tapi siswa atau siapapun sangat banyak sekali menggunakan itu. Dan ini menjadi tantangan besar bagi kita yang mungkin pecinta buku atau membaca dari buku, karena teman-teman yang menggunakan kecerdasan buatan ini sangat-sangat mudah mengakses informasi. Kalau kita membaca buku itu mungkin kita menghabiskan waktu setidaknya 1 hari 2 hari lah paling cepat. Tapi ketika kita mengakses kecerdasan buatan atau AI, kita mencari suatu informasi, kita hanya butuh waktu sekitar menitan, kita sudah mendapatkan informasi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana masa depan buku seperti itu bagi kalangan anak-anak muda ya. Tapi yang paling kita khawatirkan dari penggunaan kecerdasan buatan ini atau AI ini adalah ketergantungan kita terhadap mereka, terhadap AI itu. Bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan buku karena dia merupakan sumber
dari ilmu-ilmu itu. Karena kecerdasan buatan atau AI, sepengetahuan saya, dia tidak mampu membuat suatu hal yang out of the box. Dia hanya bisa memberikan sebuah tawaran yang terstruktur atas data-data yang sudah ada apa ya di dunia meta, di dunia digital. Kalau belum ada datanya, dia tentu tidak bisa menampilkan itu. Nah, terlepas dari itu semua, dalam konteks literasi sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi ini. Kita bisa menggunakan teknologi sebagai sarana literasi kita. Seperti mendapatkan informasi baru seperti tadi. Namun kita juga harus pandai-pandai dalam memilah dan melihat kebenaran dari informasi yang kita dapat. Ya mau tidak mau, kita pasti tetap harus menguasai kemampuan dalam hal memahami, menganalisis, membandingkan, dan juga menarik kesimpulan. Kita bisa mundur lah ke peradaban-peradaban ke belakang, seperti peradaban Islam. Mereka juga tetap membutuhkan yang namanya membaca dan membutuhkan bukti. Peradaban Islam ada Al-Khawarizmi, ada Avicenna, ada Ibnu Sina itu tadi. Dan juga dengan perpustakaan besarnya, Bait Al-Hikmah ya. Lalu juga di peradaban besar Yunani kuno ada The King of Three, Socrates, Aristotle, Plato, dengan perpustakaannya Alexandria. Dari situ juga aktivitas membaca dan buku itu masih sangat penting di situ. Dan hingga sekarang ini di era-era modern, tentu negara-negara maju seperti di Finlandia, dia juga menerapkan aktivitas membaca yang bahkan menjadi sebuah budaya di situ. Nah, saya melihat ke depan bahwasanya kalau Indonesia menginginkan tahun 2024 Indonesia emas, tentu literasi dan membaca ini harus menjadi komposisi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Jika belum bisa membaca buku, kita bisa membaca jurnal. Belum bisa membaca jurnal, kita bisa baca artikel. Belum bisa baca artikel, ya mungkin kita bisa baca opini-opini. Belum bisa baca opini, kita bisa sharing-sharing dengan teman kita di warung kopi atau di tempat-tempat membincangkan tren-tren yang sekarang ini ada. Nah, dengan obrolan santai, guyonan-guyonan di warung kopi yang mungkin kita belum bisa cinta membaca atau belum bisa mampu untuk membaca, kita setidaknya bisa lah ngalor ngidul membaca tren atau fenomena yang sekarang ini terjadi. Yang terpenting apa? Yang terpenting ada insight baru atau informasi baru yang kita terima sebagai literasi kita. Jadi bagi saya literasi itu bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dibiasakan. Dan membaca jangan kita anggap sebagai kewajiban, tapi anggaplah sebagai bagian dari hidup kita seperti itu. Ya mungkin itu saja sebagai awalan. Terima kasih Mas Agit. Tadi Mas Agit, Oke. Primun, enggak. Saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Agit bahwa di zaman modern ini, di mana teknologi sedang maju-majunya, di mana akses informasi itu hampir tidak terbatas, ya, itu orang-orang masih sangat sulit untuk gemar membaca gitu. Apalagi ketika kita tarik beberapa dekade sebelumnya, ketika zamannya Nabi itu, ketika internet belum sekencang sekarang, ketika akses literasi belum sebanyak sekarang, bagaimana mereka dulu ketika ingin mengakses literasi gitu? Apakah mereka langganan koran harian gitu, atau mungkin langganan majalah-majalah? Tentu Mas Lutfi yang bisa menjawabnya.